Dengan kalau saya sih melihat ke depan harus memang APBD-nya pro rakyat. Ya. Pro Yang sekarang nggak pro rakyat emang ya. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita bersama Bang Imam Budi Hartono. Bang Imam biasa disapa IBH, Bang ya. betul. Ini kita sedang berada di kediaman beliau di Grand Depok City. Kalau dulu pertama kali jadi apa di Kota Depok, Bang, untuk kiprahnya? Saya di Kota Depok awalnya dari mulai ketua DPC PK Partai Keadilan Kecamatan Itu Beji. belum PKS dulu ya? Belum, masih PK. Terus berikutnya lagi setelah Kota Depok menjadi kota, maka saya diangkat menjadi ketua DPD pertama Partai Keadilan. Kalau keseharian Bang Imam ini sekarang kan sebagai anggota dewan ya, anggota dewan provinsi. Kemudian dengan keluarga gimana tuh, Bang? Artinya kesibukan Bang Imam dengan keluarga itu waktunya memilahnya seperti apa, Bang? Ya, kalau saya memang karena DPRD Provinsi Jawa Barat pusatnya di Kota Bandung, saya setiap Senin sampai Jumat di Bandung. Baru Sabtu Minggu di Depok. Ya berbaginya di hari Sabtu Minggu. Tapi kalau ada keperluan-keperluan lain bisa saya balik ke Depok atau istri datang atau keluarga datang ke Bandung. Kebetulan juga di Bandung ada 2 anak saya di kuliah di sana dan tinggal di sana. Jadi di sini ada keluarga, istri dengan anak-anak nomor 3, 2 dan nomor 5. Di sana ada anak nomor 5 dan anak nomor 4 dan nomor 1. Oh gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita pun punya waktu sibuk, kita jangan sampai melalaikan keluarga ya. Jadi ada waktu khusus bersama keluarga ya, Bang, gitu. Oh iya betul. Gitu. Nah, kemarin ketika masa pilek itu daerah pemilihannya di Depok atau Ya, di Kota Depok dan Kota Depok aja? Bekasi. Oh, dua kota ya. Oh gitu ya. Itu berapa, Bang, jumlah suaranya, Bang? Di Kota Depok saya hampir 43.000. Di suara terbanyak di Depok saya ya. Ranking pertama saya, kedua Nur Supriyanto dari PKS, ketiga Haris Bobiho dari Gerindra, dan keempat Farabi dari Golkar. Kalau boleh tahu nih prestasinya Abang atau apa saja yang pernah Abang berikan untuk Kota Depok selama menjadi anggota dewan ini, baik di Depok ataupun di Provinsi Jawa Barat. Ya, selama di Kota Depok kan kebetulan saya memang dari 99 ya. Banyak mungkin teman-teman di Kota Depok dari lembaga-lembaga masyarakat seperti LPM. Ya. Lalu juga kalau sekarang itu ada Karang Taruna, ada lembaga-lembaga olahraga termasuk Persikat. Lalu juga di bidang pendidikan, ruang kelas baru di bidang pendidikan, lalu juga bantuan-bantuan untuk rehab masjid, bantuan-bantuan untuk keperluan bidang keagamaan. Jadi rata-rata tuh saya bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, dan kemasyarakatan. Oh gitu ya. Ini menarik tadi yang untuk pemuda nih, Bang ya. Kalau khusus untuk yang ini netizen banyak kan kaum muda nih, Bang ya, milenial lah ya. Kiprahnya untuk milenial seperti apa, Bang? Apa aja gitu? Realnya seperti realnya. Saya memang aktif sebagai untuk bidang pemudanya itu di Karang Taruna. Di Jawa Barat saya wakil ketua Karang Taruna Jawa Barat 2 periode. Tapi juga selama menjabat di DPRD Provinsi Jawa Barat, saya juga termasuk pembina inilah kayak kalau di Depok tuh Abang Empok ya. Abang Empok. Kalau di sana tuh ada Jejaka. Satu Mojang juga ya, Mojang Jejaka, betul. Mojang Jejaka Jawa Barat. Saya juga sempat aktif di sana dan sempat ikut dalam tur memperkenalkan budaya Jawa Barat. Misalkan kita memperkenalkan angklung di Eropa. Itu untuk yang tingkat Jawa Barat tadi. Jawa Barat. Kalau di Depoknya seperti apa nih, Bang? Kalau di Depok, ya saya termasuk MPKT ya, Majelis Permusyawaratan Karang Taruna di Kota Depok. Jadi membina anak Karang Taruna supaya berharap sih memang Karang Taruna merupakan remaja masyarakat peduli remaja sosial di kemasyarakatan di Kota Depok. Saya berharap dihidupkan kembali. Ya. Kalau melihat secara Depok nih, untuk pemudanya sendiri itu seperti apa ya kualitasnya atau seperti dalam pandangan Bang Imam seperti apa? Iya, kalau pemuda itu secara umum di kota-kota besar ya, itu sama punya permasalahan dan punya prestasi. Kalau di Kota Depok khususnya,
bahwa pemuda SDM yang di Kota Depok harusnya punya SDM yang lebih unggul dibanding dengan kota kabupaten di Jawa Barat. Cuman potensi ini menurut saya belum dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Depok, baik dari segi tadi potensi yang dimiliki pemuda maupun permasalahan yang dihadapi oleh pemuda. Permasalahan kan biasa, masalah pemuda itu masalah pengangguran, itu jelas. Yang kedua masalah narkoba. Apalagi sekarang ada namanya LGBT, kan masih ada itu. Lalu ada permasalahan tentang tentang pemahaman mereka terhadap 4 pilar ya, yaitu NKRI, ya, masalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya. Itu menurut saya harus bisa segera diberikan ke mereka agar merasa bahwa kita adalah Indonesia dan sejarah Indonesia nggak boleh dilupakan, dan bagaimana budaya Indonesia sehingga tidak lebih kental warna-warna Barat lah ya, yang mungkin budaya sekarang lebih cenderung ke sana. Baik Bang, sekarang kalau kita lihat di sosial media ya, ini lagi rame nih, terutama Pilkada Depok nih Bang ya. Ini agak panas nih kayaknya Bang, tapi kita bikin hangat aja dikit. Ini belum panas, masih hangat. Jadi kalau yang kita dengar kan Abang jadi calon wali kota dari PKS gitu Bang ya. Insya Allah. Gitu ya. Sejauh mana Abang sudah yakin gitu untuk bisa mengikuti pertarungan kompetisi ini di Pilkada Depok? Iya, kalau untuk Pilkada Kota Depok ini bukan hal yang pertama bagi saya, karena tahun 2015 juga saya salah satu kandidat dicalonkan oleh PKS. Walaupun tidak terpilih karena ada 2 kandidat, yang sekarang dengan saya. Nah sekarang karena memang yang disaring oleh partai adalah kader, saya melihat bahwa posisi saya posisi pertama yang diunggulkan oleh kader maupun hasil dari survei internal di PKS. Jadi secara survei, secara pemira di kader, saya merupakan yang diharapkan bisa maju di Pilkada 2020 ini, dan PKS tahun ini mempunyai tiket sendiri karena sudah melebihi dari 20%. Dan satu risiko yang harus saya tanggung ketika nanti maju adalah saya harus melepas jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, karena itu satu persyaratan di undang-undang. Sementara kalau di kepala daerah atau presiden dia bisa cuti. Jadi andai kata misalnya nih ketika ikut kompetisi Abang tetap maju jadi calon wali kota dan kemudian tidak menang misalkan Abang Nah Abang gimana tuh, rencana mau seperti apa tuh misalnya? Kalau misalnya kayak gitu ya. Itu sebuah resiko, sebuah tindakan ya, dan memang itu udah disiapkan jauh-jauh hari. Jadi memang saya sudah ngomong dengan keluarga, saya sudah ngomong dengan tim saya juga bahwa saya siap untuk melepaskan jabatan apapun risiko nanti akan diambil gitu. Dengan tim, dengan teman-teman kita mencoba bagaimana bisa memenangkan Pilkada Kota Depok di 2020 ini. Tetap yakin menang, bismillah ya. Bismillah. Jadi kalaupun tidak menang pokoknya siap jadi apa aja gitu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah kan semua rezeki datang dari Allah kan ya. Kita betul. Yakin aja lah. Nggak mungkin nggak jadi anggota dewan, nggak jadi wali kota, terus rezekinya nggak ada, betul kan? Betul. Nah kemudian Bang gini, Depok ini kan kemarin saya dapat WhatsApp tuh di grup itu, kayaknya viral. Selama incumbent memimpin itu ada 35 prestasi. Menurut Abang sejauh mana Abang itu harus bisa memberikan yang terbaik walaupun sekarang sudah ada 35 prestasi ini? Ya kalau kita nanya ke masyarakat tentang prestasi yang dicapai oleh incumbent sekarang, saya nggak tahu apakah mereka tahu semua. Jangankan mereka, saya juga nggak tahu apa prestasinya. Gitu kan. Saya juga baru tahu sebenarnya itu dari WhatsApp itu sebenarnya. Kalau nggak dikasih itu nggak tahu saya. Iya, saya juga termasuk orang yang nggak tahu. Mungkin ada WhatsApp tapi saya nggak baca gitu kan ya. Saya nggak tahu nih cara mengkomunikasikan pemerintah sekarang, incumbent sekarang kepada publik supaya publik langsung tahu gitu ya. Misalkan contohnya Idris gitu ya, orang langsung tahu bahwa alun-alun misalkan gitu kan, jadi keren ya, tahu langsung pikiran orang langsung oh itu yang dikerjakan. Jadi ada ya, saya sih berharap nanti ketika memang Allah menakdirkan saya jadi pemimpin Kota Depok, mudah-mudahan ada satu program yang bisa langsung diingat oleh masyarakat. Amin. Misalkan nanti pilih jadi wali Kota Depok, supaya Depok lebih maju lagi, lebih baik lagi, itu seperti apa visinya? Ya, kalau dari peraturan kita harus mengacu kepada RPJP Kota Depok 25 tahunan, rencana pembangunan jangka panjang.
Jadi kalau dulu ada Replita, ada Pelita gitu ya, itu jangka waktu 25 tahun, kita nanti potongan 5 tahunnya itu RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Setiap 5 tahun akan berubah sesuai siapa kepala daerahnya. Maka kita harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang itu yang harus sesuai dengan visi misi jangka panjang itu. Yang kedua adalah karena kan nanti saya nggak sendiri, saya akan ada wakil, saya akan ada tim. Visi misinya itu memang harus didiskusikan dulu. Cuman di dalam kepala saya yang ada sekarang adalah karena saya tahu tentang RPJP Kota Depok, maka saya memilih visinya adalah Kota Depok yang maju dan berbudaya. Maju dalam segala hal budaya yang memang yang ada di Depok ini penuh dengan budaya yang harus kita hidupkan kembali. Tadi ya, termasuk budaya gotong royong, seni budaya di Kota Depok, budaya tertib, macam-macam budaya harus kita lakukan. Majunya maksudnya Depok ini nggak punya penghasilan yang bagus, PAD yang bagus karena nggak punya sumber daya alam. Maka kita harus ciptakan bagaimana memajukan Kota Depok sehingga pendapatan asli daerahnya akan menjadi bagus. Ya, dengan APBD yang ada sekarang mungkin kita bisa tingkatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat yang ada sekarang untuk pembiayaan pembangunan Depok yang lebih maju. Kemudian gini Bang, Depok ini yang saya lihat di sosial media ataupun sering orang-orang komen itu di luar Depok itu yang terkenal macetnya Bang. Macetnya ya. Itu gimana Bang? Kalau misalkan Abang nanti kepilih itu solusinya ada nggak kira-kira? Jadi biar lancar gitu Depok tuh seperti apa gitu? Ya, kalau macet itu memang tandanya sebuah kota berkembang. Ya, kalau nggak macet berarti kotanya nggak berkembang. Jumlah penduduk Depok itu dari mulai saya di sini sekitar 900, sekarang udah 2,2 atau 2,3 juta gitu. Cukup berkembangnya memang cukup pesat. Dengan adanya UI, ya kebetulan saya lulusan UI kan. Terus itu membuat orang punya daya tarik tersendiri ke Depok. Kemacetan merupakan satu hal yang nggak bisa hindari ya. Tapi kita sebagai pemerintah pengatur kebijakan harusnya mempunyai satu solusi lah terhadap permasalahan kemacetan ini. Ya insya Allah kalau nanti kita akan, saya sendiri nanti akan diamanai sebagai kepala daerah, ada beberapa program yang mungkin kita akan lakukan. Pertama adalah tentang kewajiban pemerintah pusat. Jalan-jalan pemerintah pusat, jalan-jalan nasional itu dia punya standar. Kalau sekarang masih 7 meter, kita minta kepada nasional agar dilebarkan menjadi 12 meter. Jalan-jalan provinsi yang tadinya masih 5 meter, kita minta lebarkan agar 7 meter. Jadi masing-masing punya tugasnya. Dan itulah perjuangan dari pemerintah harusnya. Jadi tanpa harus mengeluarkan APBD di Kota Depok. Keluarnya dari APBD provinsi dan keluarnya dari APBN. Gitu. Jangan dari APBD Kota Depok, nggak cukup. Terus terakhir nih Bang, untuk kinerja pemerintah Kota Depok nih Bang, menurut Abang di mata Abang selama berapa tahun nih? 4 tahun nih Bang ya? Ya. Idris Pradi ini kan 4 tahun ya. Nah itu bagaimana kinerja pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Idris Pradi ini menurut Abang? Ya kalau saya lihat sih aman gitu ya. Aman tapi prestasinya kurang menonjol. Dia hanya aman aja, datar gitu ya. Tidak ada prestasi-prestasi yang menonjol yang bisa membuat masyarakat tahu gitu. Oh prestasinya ini gitu. Itu belum terlihat ya. Mungkin kalau nanti alun-alun jadi bisa jadi itu ya. Walaupun masih banyak pertanyaan. Alun-alunnya kebuatnya di sana, nggak di tengah kota misalkan. Alun-alun di mana Bang tadi? Di Grand Depok City di sini. Iya. Itu berarti di ujung ya. Di ujung. Jadi rakyat warga yang di sebelah mana katakanlah Sawangan agak sulit. Ya. Walaupun juga ternyata memang kalau kita bangun di Margonda masyarakat juga komplain lagi, Margonda lagi. Memang keserba-salahan pemimpin terkadang begitu. Masalah Margonda saya bingung tuh Bang. Margonda itu selalu ada perbaikan tuh. Artinya setelah selesai trotoar ternyata trotoar perbaiki lagi, ganti lagi tuh. Banyak juga yang komentar di situ tuh Bang tuh ya. Iya, memang ini harus dibedah ya bahwa anggaran di Margonda itu anggaran siapa. Sebenarnya kalau itu karena itu adalah jalan nasional, maka harusnya sih itu merupakan APBN bukan APBD. Makanya harus dibedah nih ketika orang bilang bahwa Margonda selalu Margonda,
sebenarnya yang ke distribusi ke seluruh Kota Depok, bener nggak Margonda sentris? Padahal kan kalau dibedah mungkin ya. Juga di sana ada, di sini ada, akan tersebar. Apalagi dengan, kalau saya sih melihat ke depan harus memang APBD-nya pro rakyat. Maksudnya pro rakyat itu bagaimana memperbesar anggaran di setiap kelurahan agar permasalahan di lingkungan sudah selesai, baru nanti ditarik ke pusat ya. Di pusat pemerintahan. Pro rakyat ya. Yang sekarang nggak pro rakyat ya, Bang? Bukan berarti pro rakyat terus lawannya tidak pro rakyat, bukan. Ya kan, bukan begitu. Artinya masih kurang anggaran untuk di kelurahan-kelurahan agar saya lihat silpanya terlalu besar. Silpa Kota Depok, silpa itu sisa anggaran ya. Sisa anggaran, silpa itu sisa anggaran dari APBD. Nah, itu saya lihat silpa di Kota Depok APBD-nya 3 triliunan, silpanya 700 miliar. Jadi kalau 7/3 itu berapa ya? Masih besar lah. Ya, masih besar sekali gitu, hampir 30%, mungkin 25%, terlalu besar. Makanya saya bilang sayang ini anggaran sisa. Ini kembali lagi ke ini. Kembali ke APBD memang akan dimanfaatkan lagi. Tapi apakah tahun berikutnya akan begitu lagi? Kan sayang. Makanya itu tiap tahun, Bang ya? Tiap tahun. Ya, hampir setiap tahun sisanya hampir segitu. Makanya saya bilang kalau memang Allah takdirkan ke saya akan buat tadi prinsipnya APBD, istilah saja bahwa bukan berarti yang kemarin-kemarin tidak pro rakyat. Istilah saya akan memakai APBD pro rakyat. APBD pro rakyat maksudnya apa? Di tingkat kelurahan-kelurahan kita akan lebih memperbesar jatah mereka untuk itu, dan kita tahu persis bahwa dengan kondisi ekonomi Indonesia seperti sekarang banyak rakyat yang tidak makan. Maka nanti kita akan buat program pemberian kepada masyarakat untuk bisa mereka makan, baik itu beras maupun telur. Artinya bantuan tidak tunai, bantuan bukan tunai langsung gitu. Artinya berupa beras ataupun telur. Sehingga masyarakat minimal bisa makan lah dengan telur dan beras itu. Nah, kenapa nggak dibuat itu sih? Bayangkan dari 700 miliar kita buat 100 miliar saja, ya kan? Lumayan. Sisa 600 kan masih kan? Apalagi yang belum gitu kan? Kelurahan sekarang misalkan 2 miliar atau 3 miliar. Kita kasih lagi, tambah lagi jadi 5 miliar gitu kan? Ada 63 kali 5 berapa sih? Cuman 300. Masih ada sisa 300 lagi. Jadi banyak gitu. Makanya saya lihat potensi APBD pro rakyat yang saya ingin telurkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini, mudah-mudahan bisa membuat APBD itu sehat. Iya, betul. Tidak dia mengendap di kas pemerintah, tapi dia kembali semuanya kepada kepentingan rakyat. Oke Bang. Terima kasih nih Bang ya atas sama-sama bisa silaturahim kita di rumah Abang ini, dan semoga yang terbaik nanti akan Allah berikan kepada Abang nih. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bang Imam. Demikian pemirsa acara bincang-bincang kita pada kali ini. Kita ketemu lagi nanti di sesi bincang-bincang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.